Yang kedua nggak mungkin 5 halaman, karena pertanyaannya adalah bagaimana. 10 halaman kita bilang. Kemudian yang ketiga, yang C-nya 5 halaman, udah berapa halaman? 20 halaman. 20 halaman, kira-kira begitu. Kalau punya kemampuan, silakan. Nah, gitu. Banyakkan aja rumusan masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang kemampuannya, nggak usah dibanyakin, Putri. Nanti susah sendiri, repot sendiri. Ya kan? Iya. Oke, sampai sini ada lagi? Masih ada yang mau didiskusikan? Sebelum kemarin? Ya, Hadi. Jadi kan untuk buat itunya, Bu, untuk buat penjelasannya itu apa pakai referensinya lagi? Iya. Ini kita belum masuk kemari, Hadi. Ini cerita referensi di sini, Hadi. Di bagian 5 ini. Nomor 5. Kerangka konsep ya? Iya, di kerangka konsep untuk buat latar belakangnya kan? Sudah? Bisa. Berarti kita masuk kemari dulu ya. Bisa? Oke, sebelum masuk kemari, yang mudah dulu Ibu kasih lagi. Merumuskan tujuan penelitian. Kerangka konsep kita tinggalkan di bagian terakhir. Merumuskan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah. Oke? Tujuan penelitian menjawab rumusan masalah. Tinggal lihat rumusan masalahnya. Yang pertama apa? Apakah bisa diterapkan atau tidak, kan gitu kan? Ini Ibu copy dulu ya. Oke, ini Ibu copy, Ibu pindahkan kemari. Nah, yang kedua juga Ibu copy. Oke. Yang ketiga Ibu copy juga. Nah, perbedaannya di mana antara rumusan dengan tujuan penelitian? Tidak boleh lagi di tujuan penelitian menggunakan kata tanya. Jadi kita ganti, kita ubah dia. Jadi kalau kita buat di sini adalah dapatkah BDR itu, apakah BDR dapat diterapkan atau sesuai gitu kan? Jadi kita rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui nah, yang pertama apa? Kesesuaian implementasi BDR pada materi berhitung, pada materi mengenal angka ya, mengenal angka bagi siswa kelas 1 MI. Dah, itu dia rumusan masalah. Jadi sudah berubah nggak dari tujuan penelitian? Sudah berubah nggak dari rumusan masalahnya? Kalimatnya berubah nggak? Berubah, Bu. Berubah. Tidak lagi dalam bentuk pertanyaan. Sekarang yang kedua, kan pertanyaannya bagaimana? Jadi untuk mengetahui proses, kan gitu kan? Pembelajaran mengenal angka pada, iya, oke. Selesai nomor 2 tujuan yang kedua. Yang ketiga apa tujuannya? Untuk mengetahui berarti apakah hasil berhitung siswa kelas 1 M ini dapat maksimal dengan BDR atau tidak, kan gitu kan? Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mengenal angka pada siswa kelas 1 MI dengan sistem BDR. Sampai sini paham? Bisa? Rehan? Rehan dapat? Unmute dulu Rehan. Sudah bisa bedakan antara rumusan masalah dengan tujuan? Sudah?
Sudah. Oke, Ibu lanjut. Sebelumnya, merumuskan tujuan penelitian ini, yang pertama tadi diingat ya, tidak boleh menggunakan kata tanya. Ya kan? Dia bentuknya pernyataan semua. Permasalahan tadi Bu udah jelaskan juga, tidak selamanya harus menggunakan kata tanya. Boleh juga bentuknya pernyataan gitu ya. Nah, di rumusan masalah juga seperti itu, dia bentuknya pernyataan, bukan pertanyaan lagi. Dan rumusan tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, berikutnya, di bagian yang terakhir, menguraikan atau menjelaskan manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya yang mana? Manfaat teoritisnya itu biasa yang dituliskan, penelitian ini akan menambah wawasan, kan gitu ya, menambah khasanah ilmu pengetahuan, itu manfaat secara teoritis. Yang praktis yang mana? Yang praktis ini manfaat yang didapatkan oleh responden atau orang yang dikenai perlakuan. Siapa yang dikenai perlakuan di sini? Siswa. Siswa. Berarti nanti manfaat praktisnya diuraikan kepada siswa. Pada siapa lagi yang dapat manfaat dari penelitian kita? Informasi kita ini nanti hasil penelitian kita berguna bagi siapa? Orang tua. Orang tua. Bagi siapa lagi? Orang yang membaca. Orang yang membaca. Siapa lagi? Guru. Ya kan? Ini yang langsung merasakan dampaknya. Nah, pembaca ini nanti di mana posisinya? Pembaca ini nanti posisinya pada bagian lain. Jadi bukan di sini. Jelas? Jadi nanti jangan sampai ke sekolah, sementara penelitian kita sempit sekali. Kan gitu ya? Sudah sampai di sini bisa? Bisa. Kita ke bagian konsep ini tadi. Merumuskan atau membuat kerangka konsep. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama tadi kan sudah mengumpulkan masalah penelitian, kan gitu kan? Nah, kita mulai dengan jangan ceritanya panjang entah kemana-mana, gitu ya. Oke, kita mulai dengan misal. Ini misal ya, contoh ya. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap pendidikan. Belajar yang dulunya dilakukan secara luring, ya kan, luar jaringan, atau dengan tatap muka langsung, gitu ya. Namun berbeda halnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Ini misal ya. Oke. Ini di bagian ini kalian harus cari siapa yang menyatakan ini. Kalau tidak ada yang menyatakan, kalau ini kalimat pembuka kita, boleh. Nah, boleh juga, nggak apa-apa. Sehingga kita lanjutkan lagi. Ini kan dari belajar tatap muka berubah menjadi belajar daring ya. Namun berbeda halnya selama pandemi COVID, belajar di sekolah harus dialihkan sistemnya menjadi belajar di rumah.
dalam kurung BDR. Gitu. Jadi kalau kita mau menyingkat sesuatu,